Menjuah-juah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Bermata Regan. Selamat datang untuk kalian semua yang menonton video aku kali ini. Jadi teman-teman, sekarang aku lagi di wisata Laukulap Devari yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ini adalah salah satu tempat wisata yang rekomendasi teman-teman untuk kalian kunjungi. Karena apa? Karena ini mata airnya yang di bawah teman-teman, ada kolam renang dan ada sungai di sana. Mata airnya ini langsung dari pegunungan. Oke, jadi aku akan mereview tempat ini lengkap, mulai dari rute jalannya, berapakah biaya masuk untuk ke dalam Laukulap ini. Maka dari itu, kalian ikuti terus video aku kali ini sampai selesai. Langsung saja aku akan memulai videonya dari rute jalannya. Jadi aku kemarin teman-teman berangkat dari Brastagi, dan di Brastagi aku masuk ke arah Tugu Kol, lebih tepatnya itu jalan udara. Inilah dia teman-teman. Setelah masuk di jalan udara, aku terus saja lurus teman-teman. Jadi rutenya terus saja lurus dan nanti kita sampai di Simpang 4. Di Simpang 4 ini kita belok ke arah ke kanan karena memang tujuan kita sekarang mau ke arah Langkat. Setelah masuk di Simpang 4 tadi teman-teman, di sini kita terus lagi lurus dan nanti kita akan melewati Gunung Sinabung ataupun simpang ke arah Laukawar. Jadi banyak sekali desa-desa yang akan kita lewati. Dan perjalanan dari Brastagi aku perkirakan hanya sekitar 1 jam ya teman-teman. Hanya sekitar 1 jam. Jadi kalau kalian itu dari Medan, boleh kalian dari Binjai juga, dari Namo Ukur. Intinya tempatnya ini berada di tengah-tengah Pamah Simelir dan Rumah Galuh ataupun Telagah. Gitulah dia teman-teman. Itulah dia arahnya. Dan ini aku terus saja lurus teman-teman melewati Kampung Sinaman ya, kalau nggak salah ini nama kampungnya Sinaman. Dan di sini juga bagus view-nya, kita bisa melihat Gunung Sinabung apalagi pas cuaca cerah seperti ini teman-teman. Jadi mulai dari Simpang 4 tadi kita terus saja lurus menuju ke arah Rumah Galuh ataupun Telaga, intinya gitu dia teman-teman. Dan orang-orang sering menyebut tempat ini adalah jalur belakang kalau kita mau ke arah Kawanjahe ataupun Brastagi kalau kita dari Langkat. Seperti yang aku katakan tadi teman-teman, di perjalanan juga kita bisa melihat pemandangan-pemandangan indah karena memang kita melewati pegunungan dan desa-desa yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita terus saja teman-teman, ini nanti melewati Simpang Laukawar ya. Ini adalah Laukawar. Dan juga tentunya kita akan melewati Desa Kutaraya teman-teman. Jadi perkiraan kalau kalian dari Medan nih ya teman-teman, supaya kita tidak susah menafsir-nafsirnya kan. Kalau kalian naik mobil mungkin hanya perjalanan sekitar 1,5 jam. Kalau kalian naik kereta ataupun sepeda motor mungkin hanya memakan waktu sekitar 1 jam teman-teman. Jadi memang kalau kalian dari Medan itu tidak terlalu jauh, sama seperti aku yang dari Brastagi ya, itu hanya perjalanan sekitar 1 jam. Tapi inilah dia jalan yang kita lewati ya teman-teman. Kalau kita lewat jalur sini tadi, kita melewati hutan Telagah. Ya, ini memang jalannya masih sempit dan agak curam, jadi memang harus hati-hati dan kita harus menghindari dari sini itu jalan malam teman-teman, karena memang jalannya sepi, licin dan juga gelap. Itulah dia. Kalau kalian siang-siang masih aman lah menurutku teman-teman ya. Jadi itulah dia untuk rute jalannya. Setelah itu kemudian nanti kita akan melewati desa, kalau nggak salah ini nama desanya Pamah Simelir ya, kayaknya pas lah Pamah Simelir. Nah itu dia nanti teman-teman, di sebelah kiri nanti langsung nampak simpangnya besar seperti ini. Adanya nanti pamfletnya gitu ataupun ada spanduknya gitu lah. Ini karena tertutup kepalaku aja ini, kawanku yang kurang bagus ngambil videonya, tapi nggak apa-apa. Nanti jelas kok, di situ jelas tertulis Sikulap gitu teman-teman. Dan jalannya, aksesnya seperti inilah teman-teman, bebatuan tapi masih bisanya dilalui gitulah. Kalau kalian dari kota-kota yang sering melewati jalan aspal ya, mungkin menurut kalian ini rusak gitu, tapi kalau menurutku ini ya masih biasa aja gitulah. Memang bebatuan dia tapi masih enak lah untuk dilalui. Kalau kalian naik kereta-kereta bebek kayak Beat, kayak Vario masih bisanya ini. Dan ditambah lagi kalau kalian naik mobil, kalian bilang kan pada saat aku kesini adanya angkot datang weh. Berarti tergantung supir lah gitu ya, tergantung yang membawa gitu. Kalau angkot pun udah sampai di sini ditambah penumpang pun agak banyaknya, berarti kan nggak pala susah kali jalannya gitu. Cuman memang ya nggak bagus gitulah, nggak aspal. Dan ini dia untuk rute jalannya ya teman-teman. Kalau dari Simpang itu aku perkirakan perjalanannya sekitar 15 menit ya teman-teman. Dari Simpang jalan besar itu tadi ya sekitar 15 menit. Dan ini dia jalannya, kalian perhatikan ya. Jadi memang aku tidak ada melebih-lebihkan, tidak ada mengurang-urangkan gitu. Kalau kalian bilang jelek ya, ini jelek termasuk, tapi nggak nyapala susah gitulah, masih bisanya untuk kita lalui. Dan setelah
masuk tadi kita mulai di sini, nanti kita hanya melewati beberapa rumah ataupun beberapa perdesaan. Kemudian setelah itu akhirnya kita sampai di Sikulap itu, gengs. Wah, inilah dia teman-teman, Sikulap itu. Dari atas kita sudah bisa melihat betapa indahnya air kolam itu teman-teman, berwarna biru dan aliran sungainya yang terdengar suaranya gitu. Dan kita memparkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Ini dia teman-teman, tempat parkirnya ada di sebelah kanan kita, sepeda motor dan mobil. Dan lokasi parkirnya itu luas teman-teman. Oke, ini dia untuk lokasi parkirnya. Untuk bayar parkirnya pada saat aku kesini itu 10.000 satu kereta motor, satu sepeda motor ataupun satu kereta gitulah. Ini sungainya juga kita bisa mandi di sini teman-teman. Ini sungai termasuk juga Sikulap itu, dan kolam renangnya pun itu termasuk juga. Jadi kolamnya ada 3. Boleh kalian mandi di sungai ini, boleh kalian mandi di kolam ini gitulah. Dan biayanya masuk ke dalam itu sebesar 10.000 teman-teman. Ya kalau masih anak-anak gitulah, yang mungkin umur-umur kecil-kecil gitulah, itu tidak dihitung teman-teman ya. Dan itulah dia biaya masuknya sekitar 10.000. Jadi di sini aku akan mensepil pelan-pelan ya teman-teman pemandangan dari Laut Kulap ini. Yang pertama, ini airnya teman-teman asli dari pegunungan. Jadi memang airnya ini selalu diganti dan tidak mengandung kaporit. Jadi itu air mancurnya itu memang air mancur langsung dari pegunungan, serta ada pembuangannya. Jadi memang di sini asri. Ini kalian tengok ini pemandangannya, nampak masih hutan-hutannya kan. Asri, tenang dan bersih juga ini. Pada saat aku datang ke sini juga ramai orang yang datang bersama keluarganya gitu. Dan padahal ini aku di hari biasa, bukan di hari libur, weekend ataupun di hari merah gitu. Lumayan ramai juga orang. Dan ada juga penginapannya. Harga penginapannya itu dimulai dari harga 200.000. Jadi tergantung pilihan kalian lah nanti. Kalian lah langsung nanti ngomong sama pengelolanya gitu ya teman-teman. Karena agak susah juga aku menjelaskannya weh. Tapi musola ada kok, musola. Jadi yang bisa aku jelaskanlah pelan-pelan ya teman-teman. Jadi biaya masuknya 10.000 per orang. Parkir kereta tadi 10.000 per orang gitu dia. Inilah dia aliran air sungai itu teman-teman. Nah, ada juga air sungai seperti yang aku katakan tadi. Bisa juga kalian di sini mandi-mandi. Terus toiletnya juga banyak dan bersih itu. Kemudian bisa membawa makanan dari luar. Nah itu dia pula istimewanya. Jadi bisa kita bawa makanan dari luar, makan di sini bisa, nggak ada larangan teman-teman. Kantinnya juga ada ya teman-teman. Jadi seumpama nih kalian dari rumah tidak ada membawa apapun, kemudian kalian lapar di lokasi, ada juga menyediakan makanan, minuman seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir kalau kelaparan di sini. Jadi ada juga kedainya gitu, semacam warung. Jadi cukup sekianlah video review aku tentang Sikulap ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, dan tekan notifikasi loncengnya teman-teman. Terima kasih, bujur maju ajwa.